Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an hadirin Islam, tahiyatul mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil khallaq, al-waliyyi fala waliyya min dunihi wa la al-ghaniyyi alladhi la taghidu khaza'in ma'a kasratil anfa' al-muhit 'ilmuhu bi jami'il khalaiq fi jami'il afaq. Subhanahu wa ta'ala min ilahin 'ala al-asil istawa wa 'ala mulkihi fala manja'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, la wadda wa la nidda wa la munazi'a wa la musa'id. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliluhu asyrafal khalqi 'ala al-itlaq ila yaumil qiyamah. Tama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para baik. Kitab ini kita sudah di halaman 195. Banyak, walaupun ada yang kita loncat-loncat. Dan kemarin terakhir kita sudah membahas hijrahnya Nabi SAW. Dan pada kesempatan hari ini kita sampai jam 8 maksimal ya. Saya akan bacakan kisahnya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dan ini salah satu karomah dari baginda Nabi SAW. Kisah ini antara beliau dengan yang namanya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dikisahkan di sini qala Ibnu Ishaq hadatsani Az-Zuhri an Abdurrahman bin Malik bin Ju'shum hadatsahu an abihi an ammihi Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Jadi dikisahkan kisah ini dikisahkan langsung oleh namanya orang ini, namanya Suraqah ini ya. Bagaimana dia ketika mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diceritakan langsung oleh dia perjalanan dia pengen membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah muhajiran ila Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi hijrah dari Makkah ke Madinah, ja'alat Quraisy fihi mi'ata naqatin liman raddahu alaihim. Dan orang-orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka akan dihadiahi 100 ekor unta. Ya. Tahu harganya 1 ekor unta berapa? Mahal sebenarnya. Apalagi 100 ekor unta. Itu hadiah yang sangat besar, sangat menggiurkan. Satu nyawa orang Muhammad dihargai dengan 100 ekor unta. Kemudian qala baina anna jalisan fi nadi qaumi id aqbala rajulan minna hatta waqafa alaina faqala wallahi laqad ra'aytu rakbatan salasatan marru alayya anifan. Pada saat itu mereka lagi duduk di perkumpulan orang-orang Quraisy. Kemudian datang seorang laki-laki yang baru dalam perjalanan. Kemudian dia mengatakan, demi Allah saya sesungguhnya melihat 3 orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Madinah. Orang ini ya. Itu mereka bertiga jalan. Kemudian inilah li'arahim Muhammad wa ashabi, dan saya yakin mereka adalah Muhammad dan sahabatnya. Jadi perjalanan itu selain Abu Bakar
ada lagi satu orang lagi yang namanya yang penunjuk jalan. Jadi mereka bertiga sama Nabi SAW, kemudian Abu Bakar dan salah seorang laki-laki. Qala fa'auma'tu ilaihi bi'aini. Kemudian saya memberikan isyarat kepadanya dengan mata saya an asqat, untuk agar dia diam, tidak ngomong langsung. Kemudian thumma qultu innama hum banu fulan yabtaguna dolatan lahum. Kemudian si Surakah ini mengatakan, enggak, sungguhnya mereka itu dari Bani Fulan, orang lain, bukan Muhammad, bukan Abu Bakar. Mereka adalah orang lain dari Bani Fulan yang sedang mencari barangnya yang hilang. Kemudian laki-laki itu karena Surakah ini kan pegulat, dan ini bisa dikatakan sebagai preman. Surakah ini karena diberi isyarat untuk diamlah laki-laki ini, diam. Kemudian la'allahu, si laki-laki tadi mengatakan kayaknya begitu ya, saking takutnya sama Surakah. Qala thumma maqastu qalilan thumma qumtu fadakhaltu baiti thumma amartu bi faras. Kemudian saya diam sebentar, kata Surakah ini, dan saya bangun. Kemudian saya pergi ke rumah saya dan memerintahkan kepada keluarga saya untuk menyiapkan kuda. Farasun itu adalah kuda, atau bahasa lain itu hison, kuda. Pokoknya dari ila batin wadi. Kemudian saya meminta untuk diikat di lembah. Wa amartu bisalahi fa akhrajali min duburi hujrati. Kemudian saya keluar pelan-pelan dari belakang rumah, dari belakang kamar saya. Ini pelan-pelan. Dia pengen, si Surakah ini pengen sendiri mengembalikan Nabi SAW biar dapat 100 ekor onta. Kalau dapat 100 ekor onta, jadi orang kaya pada waktu itu ya. Kemudian summa akhadtu qidahi allati astaqsamu biha. Summa intalaqtu falabistu li ummati. Summa akhrajat qidahi fa astaqsamtu biha fa kharaja sahmu alladhi akrahu la yadurru. Bilang ini ya. Kemudian dia mengeluarkan dadu untuk mengundi ya. Mereka tuh punya dadu, apa namanya dadu itu ya? Kidahun kalau di sini itu dikeluarkan, keluar kata-kata yang hasilnya itu la yadurru, jangan menyakiti dia, jangan memukul dia. Hasilnya dia nggak suka ini. Harusnya dia ini kalau sudah keluar hasil ini, harusnya nggak boleh dia ngikutin lanjutan, nggak boleh dia pergi terus mengejar Nabi Muhammad SAW. Kemudian qala wa kuntu arju an araddahu ala Quraisy, dan sungguh saya berharap saya bisa mengembalikan Muhammad ini, menangkap Nabi Muhammad ini untuk dikembalikan kepada Quraisy. Kemudian fa'ala al-mi'ah an-naqab. Kemudian saya pengen mendapatkan 100 ekor onta tersebut. Qala faraqibtu ala athar. Kemudian dia mengikuti jejak-jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ikut. Karena ada kabar dari yang laki-laki tadi. Dia ngikutin ya. Jalannya Nabi SAW. Fa bainama farasi yastaddu bi asri fa saqattu anhu. Kemudian pas dia lari kencang kudanya ini mengejar Nabi Muhammad, ternyata kuda ini jatuh dan si Surakah ini terpelanting, jatuh dari kuda. Kemudian Surakah mengatakan, ada apa ini? Tumben jadi gituin sama kudanya ini. Tapi ya, thumma akhrajtu ilahi fastaqsamtuhu biha wa kharaja sahma alladhi akrahu la yadurru. Lagi-lagi dia mengeluarkan dadunya lagi karena tadi sudah terjadi kecelakaan. Dia coba mengundi nasib lagi dengan dadu. Keluar perkataan yang sama, hasil yang sama, yaitu ya la yadurru, jangan membahayakan
dia, jangan membahayakan Nabi Muhammad. Itu hasilnya. Fakharaj qala fa'abaitu illa an atba'ahu. Tapi saya mengabaikan hasil dadu tersebut. Saya tetap mengikuti Muhammad, mengikuti dia katanya. Faraqtu fi asarihi fa baina farasi yastaju bi asarihi fasaqattu anhu. Sama ketika dia lari lagi kejar Nabi Muhammad, kemudian kudanya terjatuh dan terpelanting dari kudanya. Dia bingung. Kemudian dia ngundi lagi, keluar lagi dia, keluarkan dadunya 3 kali dia ngundi, sama hasilnya sama, yaitu la yadur, jangan mencelakai dia, jangan membahayakan dia. Fa abaitu illa an atahu. Kemudian dia enggak bahasa Sasaknya ngeyel, ngeyel keras kepala itu. Pada 2 kali jatuh ini dari kuda ini. Pertama dia undi lagi la yadur, tapi dia abaikan, jatuh lagi, sampai yang ketiga dia jatuh lagi. Pagah, betul ya? Pagah apa? Pagah payung, betul ya? Pagah ya? Keras kepala itu. Kalau di bahasa Biban itu tele namanya. Kalau pagah itu tele. Faraqtu fi asri falamma bada'ani al-qawm wa ra'aytuhu. Kemudian asrabi farasi fadhahabtu yadahu fil ardi saqattu anhu thumma inza'ahu yadayhi min al-ardi fataba'ahuma dakhana kal ihsar. Kemudian dia tetap melanjutkan perjalanan sampai dia memang ketemu dengan Nabi SAW. Sampai dia lihat Nabi. Kemudian dia kejar. Ternyata kali ini kaki kudanya ini masuk ke dalam tanah. Kemudian dia terbang, jatuh. Kemudian diangkat. Ini namanya patah ini. Ini jatuh yang ketiga. Kudanya tumben selama hidupnya dia ini, padahal dia penunggang kuda terbaik, jatuh 3 kali. 2 kalinya belum ketemu Nabi Muhammad, disuruh balik sebenarnya sama kudanya ini. Ketiganya ketemu dengan Nabi Muhammad, sudah mendekat, tapi kudanya masuk kakinya depan, kemudian dia terpelanting. Kemudian diangkat kudanya tersebut. Diangkat kudanya itu, kakinya sampai kudanya itu mengeluarkan, dibilang seperti isok, seperti debu yang berterbangan. Diangkat kaki kudanya karena sudah terlalu dalam masuknya. Farafa'tu hina ra'aitu dzalika annahu qad muni'a minni wa annahu zalim. Itu kata Suraka. Dan baru saya menyadari bahwa Muhammad ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari zat, dan nanti dia akan menang. Itu kata Suraka. Kemudian qala fanaditu al-qaum wa qultu ana Suraqah bin Ju'sham unzuruni aqlamukum wallahi la araibikum wa la ya'tikum minni syai'un yakrahuna. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar qul lahu wa ma yabtaghi minna. Wahai Suraqah itu mengatakan, dipanggil Nabi Muhammad sama Abu Bakar, wahai kalian, tunggu saya, katanya, tunggu saya, tenang saja, saya tidak akan mencelakai kalian dan saya tidak akan membahayakan kalian. Mungkin ada di pikiran kalian itu saya akan membahayakan kalian, seperti itu. Tenang, saya pengen mengatakan sesuatu kepada kalian. Dan Nabi Muhammad SAW memberitakan kepada Abu Bakar, tanyakan kepadanya apa yang diinginkan. Mau apa kamu? Seperti itu kata Nabi Muhammad kepada Suraqah ini. Qala dalika
Kemudian Abu Bakar mengatakan, mau apa kamu wahai Suraqah? Qala qultu, Nasr mengatakan, taktubuni kitaban yakunu ayatin baini wa bainak. Qala uktub lahu ya Abu Bakar. Suraqah ini cuma minta tuliskan salah satu tulisan dan sebagai tanda antara saya dengan Anda wahai Rasulullah. Kemudian kasih ke saya. Dan tidak disebutkan di sini apa tulisan di tulang tersebut. Abu Bakar mengambil tulang, kemudian menuliskan sesuatu, dia kasih ke Suraqah. Kemudian Suraqah balik ke Mekah. Jadi nggak bisa dia membalikkan Nabi Muhammad SAW. Dan dilanjut kisahnya ini, bahwa dia masuk Islam ketika Fathul Mekah. Kita lanjut ke depan yang bisa saya sampaikan. Jadi ini salah satu dari mukjizat bagi Nabi SAW, bahwa kudanya tersebut bisa menjatuhkan tuannya. Padahal kudanya dia ini sangat taat kepada Suraqah. Dan Suraqah itu termasuk pegulat yang sangat kuat dan bisa mengalahkan banyak orang. Jadi kalau seandainya dia tidak menemukan kudanya tidak jatuh sampai 3 kali itu ya, padahal belum pernah kejadian seperti itu sebelumnya, dan dia akhirnya sadar bahwa ini adalah saya kayaknya nggak bisa mengembalikan Nabi Muhammad. Makanya kudanya jatuh.